Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss Eni. Kami akan mempresentasikan studi case yang kami pilih, yaitu pentingnya intellectual property right bagi para startup dan kaitannya dengan teori ekonomi politik kelembagaan. Next. Oke, jadi hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI dalam bahasa Latinnya itu intellectual property right. Hak merupakan kewenangan, kekuasaan untuk membuat sesuatu. Sedangkan kekayaan intelektual diartikan sebagai kemampuan intelektual manusia, karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan intelektual ini mengandung nilai ekonomis, oleh karena itu dianggap suatu aset komersial. Hak kekayaan intelektual memiliki eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atau kelompok orang untuk memegang monopoli perdagangan dan menggunakan untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang mereka miliki. Secara garis besar, hak kekayaan intelektual itu dibagi dalam dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, yang di dalamnya mencakup tentang desain industri, merek yang dia buat, penanggulangan praktek persaingan curang, dan desain. Next. Startup, kata ini merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Namun, startup ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan jika ditingkatkan akan menjadi tren positif di Indonesia. Dasar hukum yang ditetapkan di Indonesia untuk startup ini melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kemenperin, Kementerian Perindustrian, dalam paduan pengenalan HKI yang menjabarkan informasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Adapun sosialisasi oleh pemerintah kepada startup ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional berbasis elektronik yang bermanfaat bagi startup. Next. Baik, slide selanjutnya ini ada peran startup dalam perekonomian Indonesia. Perkembangan teknologi turut berperan dalam munculnya berbagai inovasi baru yang terus dihadirkan melalui produk maupun layanan startup. Di satu sisi, inovasi-inovasi ini memang menjadi senjata utama startup dalam menjalankan bisnisnya. Di sisi lain, inovasi yang dihadirkan tersebut juga turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Startup juga dianggap dapat membantu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas ekonomi melalui produk dan layanan yang berbasis teknologi. Hal tersebut juga didukung dengan adanya peningkatan adaptasi pengguna teknologi oleh masyarakat di Indonesia. Next slide. Kehadiran inovasi-inovasi teknologi melalui produk dan layanan startup di berbagai sektor tersebut tidak hanya membantu kegiatan perekonomian masyarakat secara mikro. Dilihat secara makro, ekonomi digital juga cukup berkontribusi terhadap PDB Indonesia. Menurut riset Indef, ekonomi digital telah berkontribusi sebesar 5,5% atau sekitar 814 triliun untuk PDB Indonesia pada tahun 2018. Berdasarkan riset yang sama, sektor ekonomi digital juga telah membantu membuka sekitar 5,7 juta lapangan kerja baru. Dapat dilihat perlahan tapi pasti ekonomi digital juga telah memberikan kontribusi positifnya dalam mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia. Menurut laporan Ekonomisi 2019, valuasi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2019 telah mencapai 40 dolar miliar dan diprediksi akan mencapai 130 dolar miliar pada tahun 2025 nanti. Hal ini juga dapat menunjukkan adanya potensi besar pada sektor ini melalui pemanfaatan inovasi-inovasi yang dihadirkan startup melalui produk atau layanannya. Next slide. Oke, selanjutnya ada pentingnya HKI bagi startup. Perlu diketahui bahwa pada saat ini di zaman yang sudah sangat maju, oleh adanya globalisasi mengakibatkan juga munculnya perusahaan-perusahaan baru. Perusahaan yang telah disinggung oleh teman saya sebelumnya, yaitu dalam fase pengembangan untuk menemukan pasar maupun mengembangkan produknya, yaitu startup.
Maka itu peran era digital dan global saat ini, perlindungan bagi perusahaan baru yang masih tahap merintis sangat dibutuhkan. Dengan adanya hak kekayaan intelektual dapat menjadi pelindung bagi perusahaan startup tersebut. Dalam hal ini, pentingnya HKI bagi startup adalah yang pertama, perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI. Lalu yang kedua, dengan mengikuti prosedur untuk pendaftaran HKI, diharapkan setiap startup di Indonesia dapat mendaftarkan produk, karya, maupun ide dari perusahaan yang didirikan sehingga memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang legal di Indonesia. Lalu perlindungan pada hak paten. Dalam hal ini, hak paten sangatlah penting karena risiko kehilangan nilai ekonomis dapat terjadi jika tidak diantisipasi. Lalu yang keempat, perlindungan HKI juga dapat meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia. Dan terakhir adalah perlindungan terhadap rahasia dagang dan desain industri. Rahasia dagang ini merujuk pada informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan mempunyai nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha. Selanjutnya ada teori. Ekonomi politik kelembagaan adalah suatu teori yang melakukan pendekatan terhadap biaya transaksi dan kebijakan publik, dan menekankan pada hak kepemilikan di mana lembaga atau pemerintah yang menjadi mesin sosial untuk memberi hak, pemberi aturan dan naungan. Teori ini juga menekankan pada hak kepemilikan. Perekonomian dikembangkan oleh individu atau kelompok yang memiliki sarana atau faktor produksi, sehingga mereka memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur dan berperan dalam sektor perekonomian serta pengembangannya. Pendekatan teori kelembagaan terhadap pentingnya HKI pada start ialah setiap perusahaan baru memiliki wewenang atas kekuasaan memanfaatkan sebuah produk yang mereka kelola, di mana property rights dianggap sebagai hak asasi manusia. Bila hak tersebut tidak ada, maka perusahaan akan kehilangan eksistensinya. Dalam penegakannya juga diperlukan lembaga yang berwenang dan hak-hak tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.